pagi semua anak-anak kelas 3A, 3B. Pada pagi hari ini kita bertemu lewat media sosial ini. Kita akan belajar tentang budaya hidup sehat pada pagi hari ini. Nah, apa itu budaya hidup sehat? Nah, sebelum lanjut kita akan awali dulu senantiasa dengan berdoa supaya kita dapat belajar dalam pimpinan Tuhan, sehingga pelajaran kita ini boleh berguna bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar 3 hal tentang budaya hidup sehat. Di antaranya itu penyakit diare, kemudian penyakit demam berdarah, dan ketiga cara penanggulangan atau merawat kloset atau kamar mandi atau toilet, sehingga toilet itu boleh bersih dan kita yang memakainya boleh sehat. Nah, yang pertama tadi yaitu tentang penyakit diare. Penyakit diare ini biasanya gejala-gejalanya itu adalah buang air lebih dari 3 kali satu hari. Nah, itu sudah termasuk dalam penyakit diare, dan yang diserang itu biasanya itu bagian perut, ya, bagian perut. Nah, penyebabnya itu antara lain penyerapan zat makanan di dalam usus kita itu tidak sempurna, ya, tidak bagus penyerapan makanannya itu. Nah, itu diakibatkan juga kadang-kadang orang susah buang air besar sampai mengakibatkan perutnya kembung, perutnya sakit. Nah, yang kedua, makanan basi, ya, makanan basi atau makanan yang kita makan itu mengandung bakteri atau kuman atau penyakit. Nah, sehingga membuat perut kita itu menjadi tidak nyaman, menjadi sakit yang mengakibatkan penyakit diare atau buang-buang air. Kemudian yang ketiga, rasa takut, ya, yang berlebihan. Nah, tapi ini jarang. Yang pada umumnya itu menyebabkan kita buang-buang air itu atau diare itu oleh karena kurang menjaga kebersihan. Nah, itu penyebabnya. Kemudian pencegahan, biasakan hidup bersih, ya, biasakan hidup sehat, ya. Kemudian menggunakan air yang bersih. Harus kita menggunakan air yang bersih, baik itu untuk mandi, untuk memasak, untuk segala keperluan-keperluan kita, usahakan air itu bersih. Nah, kemudian yang ketiga, makanlah makanan yang bergizi. Dan yang keempat, mencuci tangan dengan rutin. Dalam arti setiap kita mau makan harus terlebih dahulu cuci tangan. Karena kebiasaan itu banyak anak-anak itu tidak mencuci tangan dulu, lupa, padahal dia bermain ke sana, bermain ke sini, main ke sana, mereka megang ini nggak disadari, dia pikir dia tidak melakukan atau memegang sesuatu, padahal sudah, dia lupa, dia makan, nyoba langsung makan. Nah, itu kadang-kadang yang membuat perut menjadi sakit. Kemudian tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir, saya sudah sehat, saya sudah bersih, saya sudah mandi, sikat gigi, dan lain sebagainya. Sementara lingkungan kita kotor. Nah, ini tidak bagus juga. Harus dua-duanya sama. Maksudnya itu diri saya sendiri sehat, bersih, kemudian lingkungan juga harus bersih. Nah, sama-sama bersih. Nah, ini akan menunjang kehidupan kita menjadi sehat dengan sesungguhnya. Kemudian makanlah makanan yang bergizi. Ya, jangan sembarangan makan, yang penting kenyang. Nah, itu tidak menolong, itu tidak membantu kalau hanya kenyang. Oleh karena itu, jangan jajan sembarangan. Sekali lagi, jangan apa? Jajan sembarangan. Nah, kebiasaan anak-anak kan jajan di mana saja. Yang penting dilihat mata enak itu main jajan saja. Padahal kita kan nggak tahu kalau makanan itu apakah ditutup rapi apa enggak, apakah dimasak bagus apa tidak, kita nggak tahu, ya. Nah, itu menyebabkan kita menjadi sakit perut. Mungkin ada kuman, ada debu berterbangan di situ, telur cacing berterbangan apa di situ. Itu menyebabkan perut kita menjadi sakit. Oleh karena itu, seperti pencegahannya tadi, sekali lagi Pasar menjelaskan, jaga kebersihan diri sendiri, menggunakan air yang bersih, kemudian makan makanan yang dimasak dengan baik, dan cuci tangan dengan benar, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan makanlah makanan yang bergizi. Nah, tuh anak-anak, Pasar harap kalian mengerti, sehingga kalian tidak perlu harus bertanya kepada orang lain
bagaimana caranya untuk kalian menanggulangi tentang kesehatan yang secara umum. Tidak perlu kita harus mencari bantuan kepada orang lain ketika terjadi di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, yang terpenting itu pokoknya jaga kebersihan diri dan lingkungan. Makanlah makanan yang baik, yang bagus, yang masih segar. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang penyakit demam berdarah. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Penyakit demam berdarah ini kadang-kadang kita lihat kalau udah musim hujan, ya kan? Musim hujan, habis itu kemarau, maka terjadi demam berdarah. Kita lihat, kita dengarkan di televisi, di koran, di mana-mana banyak orang terkena demam berdarah. Demam berdarah ini sangat berbahaya. Nah, itu penyebabnya oleh karena gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk itu yaitu nyamuk Aedes aegypti namanya. Ya. Nanti Pak Sarman akan perlihatkan contoh gambar. Ya, contoh gambar nyamuknya dan orang yang terkena penyakit ini. Nah, ini biasanya ketika digigit oleh nyamuk ini bisa sampai 7 hari. Ya. Masa penyembuhannya, masa inkubasinya itu 4 hari. Maksudnya itu yang gawat-gawatnya itu bisa sampai 4 hari. Oleh karena itu harus berhati-hati. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, di situ masa krisisnya itu. Kalau udah lewat 4 hari itu, hari kelima, keenam, ketujuh itu memang dia tinggi panasnya, tapi itu masa-masa penyembuhan sampai hari yang ketujuh. Nah, kalau udah lewat hari yang ketujuh itu, dokter biasanya sudah boleh pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Ya, karena sudah penyakit demam berdarahnya sudah selesai, ya gejala-gejala semua penyakitnya sudah selesai. Oleh karena itu anak-anak, bagaimana cara penanggulangannya? Ya, tetap juga sama seperti di hari tadi, menjaga kebersihan. Baju-baju kalian itu nggak boleh bergantungan sehingga menjadi sarang nyamuk. Kemudian bak mandi harus dikuras. Ya, harus dikuras bersih. Jangan sampai bak mandinya itu tidak dikuras 1 minggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan begitu, atau banyak genangan-genangan air di rumah kita, umpamanya tempat air tidak ditutup, ya kan? Jadi tempat air itu harus ditutup supaya tidak ada bisa nyamuk bersarang. Nah, kalian harus tahu bahwa nyamuk Aedes aegypti ini dia tidak bersarang atau dia tidak ada hinggap di air yang kotor. Jangan kalian pikir mereka itu ada di selokan air kalian itu, di tempat-tempat kubangan yang kotor. Tidak seperti itu. Maaf. Kemudian, tapi justru dia hidup di air yang bersih. Makanya kalau ada tampungan air seperti botol air minum aqua itu biasanya kan bisa menampung air kalau hujan, atau kaleng-kaleng yang bisa menampung air. Itu harus ditutup, bila penting kan dikubur sehingga tidak menjadi tampungan air sehingga nyamuk berkembang biak di sana. Selain daripada pakaian-pakaian tidak boleh digantung tadi, dan itu yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi penanggulangannya tadi, jangan menggantung baju di pintu, di tembok, atau di gantungan-gantungan yang tidak tertutup dengan rapi. Kemudian tadi apa tadi yang Pasar menjelasin? Membersihkan kamar mandi, membuang alat-alat apa tadi yang tidak terpakai, contohnya seperti botol aqua yang bisa menampung air, atau apapun, kaleng-kaleng atau apapun bekas-bekas itu yang bisa menampung air, itu harus dikubur atau dibuang sehingga tidak menjadi sarang penyakit, khususnya penyakit demam berdarah. Bisa nggak menular Pak Sarman? Bisa. Bagaimana cara menularnya? Nah, contohnya itu bukan menular sama seperti virus yang sekarang ini ya, lewat sentuhan begitu, enggak. Contohnya, si A digigit nyamuk ini, ya kan? Nah, akhirnya dia menjadi kena demam berdarah. Nah, kalau dia kena demam berdarah, ya kan? Nah, walaupun dia sudah sembuh, masih ada kuman di dalam tubuhnya. Ada lagi nyamuk yang gigit dia. Setelah gigit dia, nyamuk yang gigit dia ini gigit orang yang lain juga. Nah, itu mengakibatkan itu. Nah, penularannya seperti itu. Ya, jadi bukan melalui udara, melalui ludah, melalui hal-hal yang lain, bukan, tapi lewat gigitan. Ya, sekali lagi, umpamanya saya digigit nyamuk demam berdarah.
Ya kan saya kena nih. Ada nyamuk lain menggigit demam, menggigit tubuh saya. Nah, nyamuk yang menggigit tubuh saya ini menggigit orang lain juga. Nah, itu bisa menularkan seperti itu. Bayangkan. Jadi berarti harus hati-hati dan itu berbahaya, ya, berbahaya. Nah, bisa juga ini nyamuk, ya, nyamuk ini bisa terbang sampai 100 meter loh. Bayangkan aja 100 meter, umpamanya rumah kita sama rumah si teman kita di sana 100 meter, bisa terbang dari rumah kita ke rumahnya dia, bayangkan saja. Nah, oleh karena itu semua sebenarnya lingkungan itu harus menjaga kebersihan. Kalau hanya rumah kita, sama seperti di area tadi, kalau rumah kita saja yang bersih, sementara rumah teman kita atau tetangga kita tidak bersih, ya sebenarnya percuma. Jadi semua masyarakat sebenarnya, semua kita antar tetangga itu harus sama-sama menjaga kebersihan. Jadi supaya semuanya terlindung, jangan hanya satu orang saja. Supaya semuanya dapat merasakan kenyamanan. Nah itu. Nah ciri-ciri atau gejala-gejalanya itu demam berdarah itu tadi yang Pak Sarmi sudah jelaskan itu, dia bisa demam tinggi selama 3 hari. Ya selama 3 hari menggigil. Kemudian dapat timbul, kita lihat, kita perhatikan di dalam tubuh atau tangannya itu mungkin atau di badannya itu bintik-bintik merah, ya bintik-bintik merah. Nah itu salah satu gejalanya. Kemudian nyeri pada ulu hati, ya nyeri pada ulu hati. Nah itu salah satu juga gejala. Kemudian mimisan, bahkan bisa sampai pendarahan loh, bisa pendarahan di gusi atau bahkan bisa muntah darah. Nah itu bahayanya. Kalau sudah muntah darah, nah itu udah bahaya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah kalau ada gejalanya sama kalian seperti yang Pak Sarmen jelaskan tadi, demam sudah 3 hari, kemudian ada bintik-bintik merah, ulu hati merasa perih, sakit, kalian harus secepatnya ke dokter supaya diperiksa. Jangan berlama-lama, ya, jangan berlama-lama, jangan sampai muntah darah, susah atau sulit, bahkan tidak bisa tertolong, mengakibatkan kematian. Ya, nah seperti itu. Nah, itu yang kedua tadi, apa tadi? Masih ingat? Yang pertama apa? Diare. Diare. Kemudian yang kedua apa tadi? Demam berdarah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana menjaga jamban atau kloset atau WC, toilet itu atau kamar mandi kita dengan bersih. Nanti Pak Sarmin juga tunjukkan gambar yang kotor itu yang mengakibatkan bisa membuat kita terserang penyakit. Karena di sana juga ternyata banyak penyakit, bukan hanya menjadi kulit kita gatal atau kita tidak nyaman untuk mandi, tetapi justru di sana ternyata banyak jenis-jenis penyakit yang akan kita pelajari di sana. Contohnya itu seperti dapat menimbulkan penyakit disentri, tipus, dan kolera. Nah, oleh karena itu setiap rumah harus mempunyai toilet, ya WC yang senantiasa terpelihara dengan bersih, harus disikat dengan rapi. Bukan masalah bagusnya, tapi masalah bersih. Banyak orang bagus kamar mandinya, toiletnya itu, WC-nya itu bagus sekali, tapi tidak terawat, sama saja. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu adalah bahwa kita merawatnya dengan baik, termasuk di dalam lingkungan, supaya masyarakat tidak sembarangan buang air besar, ya. Nah umpamanya masyarakat yang tidak semuanya punya maaf, kamar mandi atau toilet atau WC itu, umpamanya ada kamar mandi umum, nah untuk itu semua harus saling menjaga, ya, supaya dirawat. Jadi supaya setiap orang itu atau anak-anak siapapun tidak boleh buang air sembarangan, buang air besar maksudnya, sehingga terjadi tadi penyakit apa tadi? Yang pertama disentri, kemudian tifus dan kolera. Nah ini berbahaya juga, tidak ada kalanya dengan penyakit-penyakit yang di atas yang Pak Sarah menceritakan tadi, ya. Jadi anak-anak, seperti dijelaskan di awal tadi bahwa harapannya, ya harapannya kalian nanti bisa menjelaskan tentang gejala-gejala apa yang kalian alami. Jadi kalian bisa membedakan, oh gejala yang saya alami ini penyakit diare, oh gejala yang saya alami ini ada bintik merah, mual-mual, panas. Oh, ternyata saya penyakit apa? Siapa tadi yang masih ingat penyakit apa? Diare apa-apa? Oh, bukan, demam berdarah. Nah, seperti itu harus jadi tahu. Oh, kata dokter saya penyakit tipes, katanya penyakit disentri, kolera. Apa penyebabnya? Oh iya,
Ternyata kita kurang jaga kebersihan di rumah, kamar mandi tidak disikat, jarang dibersihkan. Nah, jadi kita mengenal, kita tahu, bukan hanya mengenal tetapi bisa mencegahnya. Baik anak-anak, terima kasih untuk semuanya untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian, sehat-sehat semuanya, sampai kita boleh bertemu kembali. Selalulah berdoa supaya Tuhan menolong kita semuanya, penyakit virus COVID-19 ini boleh cepat selesai, supaya kita boleh belajar bersama-sama di sekolah dengan tatap muka. Kita akan akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Terima kasih. Sehat selalu.